Ya udah kerekam kayaknya. Iya lumayan, udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada si Rodi, ya Rodi. Ada Ilham, ya. Ntar ya, tunggu sedikit lagi. Kita sebentar. Kita pada sekarang cuma kisi-kisi aja, jadi nanti yang esai ibu ambil dari tugas ya. Jadi tugasnya diisi semua ya. Jadi disuruh bikin proposal, disuruh bikin apa sesuai dengan pertemuannya ya. Kalau ada yang perlu dibuka lagi nanti dibuka lagi. Ada emang tugasnya ini semua. Ntar ibu buka dulu ya materinya. Paling jam 1 juga beres dah ya. Tugas ya, materi kisi-kisi ya. Jadi minggu ini mah kayak kisi-kisi. Neng, iya puasa. Ya, seseorang ingin bergabung. Abjal. Ibu tugas sudah dikirimin ya Bu? Oh, siapa? Tugas Wildan. Wildan. Yang tadi bukan? Ntar ya ibu lihat ya. Seseorang ingin bergabung. Seseorang ingin bergabung. Ya kalau bukan Imam Saputra teh susah, kalau ini teh ya harus ini. Ya udah dah ibu share window. Naik makan di mana? Nggak ada lagi libur. Ya, situ mah makan aja di situ. Apa? Ada anak-anak PKL sama Sirian paling juga. Nggak apa-apa. Mau makan mah makan aja. Ibu lagi online. Ya, namanya. Oh, entire screen. Mana ya, bentar ibu buka dulu lecture note-nya. Ya Allah, lecture note. Ya, kita sebentar. Oh, ini si Abjal. Tuh, ya. Abjal udah masuk. Iya, si Abjal rajin. Kita ke window. Mana ya? Ya Allah, mana ya? Entire screen. Ya, coba entire screen mau ya. Ya, sekarang semua layar ibu kelihatan ya. Layar ibu kelihatan nggak sama kalian? Anda memiliki ekstensi yang dapat mempengaruhi. Ketikkan presentasi. Harus di-share yang bagian ini aja. Ntar ya sama ibu di download dulu dah. Udah gini mah cepet. Lecture note kewirausahaan. Tugas udah pada dikerjain semua kan? Ada yang belum nggak? Nanti ibu buka lagi. Lecture note kisi-kisi. Ya. Ada Bu yang Rodi, ada yang belum. Nanti dicek lagi Bu. Iya nanti kan bisa jadi dari situ itunya apa teh? Error lagi ininya ya. Error.
ya jadi sekarang kan pertemuan terakhir. Oh, ini siapa yang ngirim nih? Ini barusan ada yang ngirim ya. Nggak ada ini sih. Ya ada yang ngirim tugas ya, nanti ibu lihat lagi deh kan. Ada yang tulisan tangan, ada yang apa ya. Kenapa ibu suka suruh pakai tulisan tangan ya? Soalnya kalau pakai tulisan tangan teh kita suka nerap ya, lebih paham gitu. Jadi kayak buat bacain ke kita sendiri. Tapi kalau ngetik atau misalnya kita ngambil dari Google, dari ChatGPT, kadang-kadang kita cuma bacanya sekilas ya, bener nggak? Jadi kalau kita nulis itu ada yang masuk ke otak kita daripada kita sama ChatGPT aja sekarang. Sebenarnya ibu lebih suka kalau ngerjain tugasnya pakai ChatGPT walaupun sedikit gitu ya, daripada banyak tapi nggak ngerti semuanya gitu. Kewirausahaan ya, coba ini ya, salah lagi bukan yang ini ya. Nah, ini coba kita share lagi. Jadi kalau itu sih apa, Gubernur Deddy Mulyadi juga sekarang mah sekolah teh jangan kayak itu cenah, jangan HP, jangan komputer melulu, harus nulis juga ya. Atau ini mah ibu ini aja ya, ibu bacain aja ya, susah ini tuh, susah nge-share-nya ya. Nanti kalian lihat di ini di video kan, nanti ibu share ya. Oke ya. Ya, jadi ini kita ngeringkas dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke 15 ya. Ya, jadi 15 itu kan kisi-kisi ya. Jadi yang pertama kewirausahaan teknik elektro, 1 konsep dasar kewirausahaan ya. Jadi pengertian kewirausahaan, proses menciptakan nilai melalui inovasi, risiko, dan peluang ya. Terus peran wirausaha di bidang teknik elektro menciptakan solusi teknologi, startup elektronik, IoT, energi terbarukan, dan lain-lain ya. Kalian juga bisa ngajar juga, contohnya ada Japar ya. Kalian boleh main ke sana lah ya, tanya-tanya gimana. Terus kalau sesi 2, ide menjadi peluang, ciri ide bisnis yang baik, unik, bermanfaat, layak secara teknis dan ekonomi ya. Jadi bisa bermanfaat gitu ya buat orang ya. Jadi bisa unik, bermanfaat, layak secara teknis dan ekonomi. Teknik pencarian ide, observasi, brainstorming, analisis kebutuhan pasar ya. Jadi kita harus tanya-tanya ke pasar yang mau kita masukin, kebutuhannya apa. Nah, nanti kebutuhannya mereka itu kita coba bikin bikin prototype ya, atau kita coba penuhi ya. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol ya, brainstorming. Terus idenya apa, kita lihat-lihat dari Google apa, observasi ya, apa yang bisa kalian bikin. Terus sesi 3, analisis internal dan eksternal ya. Jadi pakai kita analisa SWOT ya. SWOT itu strength, kekuatan, weakness, kekurangan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman ya. Jadi ada yang dari dalam, ada yang dari luar ya. Yang dari dalam itu seperti strength dan weakness. Kalau yang dari luar itu seperti opportunities dan threats ya. Opportunities itu peluang dan ancaman. Jadi kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita, terus kita bisa melihat dari luar itu eh, peluang dan ancamannya itu apa. Jadi kita bisa gabungkan ya. Nah, ini di sini penting untuk memahami kondisi usaha dari dalam dan luar sebelum mengambil langkah strategis ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kalian harus tahu dulu. Terus sesi 4, peluang menjadi perencanaan bisnis ya. Jadi kita misalnya tahu, oh
Di Sukabumi ini misalnya kayak Japar ya, Sukabumi ini nggak ada pelatihan seperti mikrokontroler gitu, Arduino. Nah, akhirnya kan Japar jadi satu-satunya ya di sini. Jadi dia memanfaatkan peluang. Tapi sebelumnya Japar juga belajar dulu, nggak tahu-tahu dia buka ya. Dia pernah jadi manajer franchise yang dibawa ke Sukabumi ya. Setelah dia pintar, dia tahu oh caranya gini gini gini, masuk ke sekolah gini, beli alatnya gini, terus trainingnya gini, materinya gini. Nah baru dia akhirnya dia mengundurkan diri kan yang dari dulu, terus dia bikin yang baru ya dengan nama dia sendiri. Nah ya gitu, tentunya kalian harus tahu benar dulu bidang yang mau kalian tawarkan gitu ya, jangan sampai kita mau bikin usaha tapi nol banget ya. Nah, peluang menjadi perencanaan bisnis, langkah awal menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. Gunakan bisnis model kanvas, segmen pasar, nilai tawar, saluran hubungan pelanggan, dan lain-lain ya. Jadi dari peluang itu bisa menjadi perencanaan bisnis ya, kalian bisa lagi baca ke materi. Terus pendanaan ya, di sini pendanaan gitu bisa dari modal sendiri atau dari luar ya, bisa dari investor, bisa dari pinjaman, misalnya dari bank atau koperasi atau dari mana, atau kita mengumpulkan dana ya, atau hibah dari pemerintah ya. Jadi banyak ya. Tips menarik investor, presentasi jelas, data valid, potensi pertumbuhan tinggi ya. Kalau yang lainnya kalian bisa baca materi lagi ya, atau di Google juga banyak. Terus strategi memulai bisnis ya, sesi 6. Membuat minimum viable product untuk uji pasar ya. Jadi kita lean startup, kita bangun ya, kita bikin produknya, terus kita ukur, pelajari, terus kita survei lagi, udah cocok belum ya. Kalau belum ya kita coba suruh mereka coba lagi sampai misalnya kata mereka oh udah oke. Nah ya gitu ya. Jadi ini seperti prototype ya. Terus pengenalan dan pertumbuhan bisnis. Ada fase awal pengenalan produk ke pasar ya. Jadi ada fase awal dulu, makanya usaha itu kan nggak bisa langsung untung ya. Ada saat merintis dulu, ya dikenal dulu, promo dulu. Strategi scaling, peningkatan produksi, perluasan pasar, terus manajemen tim ya. Kita harus punya tim yang saling ngebantu gitu ya. Kalian bisa lihat lagi materi 7. Nah, di sini sesi 8 tuh kita UTS ya. Terus sudah itu strategi pemasaran, habis itu gunakan digital marketing, sosial media, dan branding ya. Jadi di sini kita sekarang bukan offline aja ya. Walaupun kita tempat di Sukabumi, bisa aja dapat pasar dari luar negeri atau dari kota lain ya. Asal kita punya produk atau jasa yang bagus ya. Sekarang ngirim orang itu gampang ya. Media sosial juga kan ada Facebook, ada Tokopedia mah buat produk ya. Ada misalnya kalau jasa itu bisa di WhatsApp, bisa ya WhatsApp bisnis. Terus ada TikTok, ada apa, terus kita bikin branding yang bagus ya, Instagram ya. Kalau perlu yang bisnis ya. Terus kita upload produk kita dan presentasi. Terus ada lagi segmentasi, targeting, dan positioning ya. Di sini kita harus tahu target market kita ya, posisi kita ada di mana, mereka gimana ya. Jadi harus pas dengan produk yang kita tawarkan ya. Kalau salah target ya susah lagi. Terus ada etika bisnis ya. Jadi etika bisnis ini sangat penting ya, di mana kita harus jujur, transparan, bertanggung jawab pada produk dan konsumen ya. Jangan sampai kita menawarkan jasa atau produk ya, tapi kita berbohong ya, kita bilang produk kita bagus, tapi kalau rusak kita nggak bisa tanggung jawab ya. Jadi kita harus berikan tutorial bagaimana cara pemakaiannya. Terus produk ini terbuatnya dari apa aja, bahannya apa, kalau rusak
harus gimana ya menghubungi kita, terus garansinya gimana ya. Jadi kalau produk kita jelas atau baik, nanti orang juga pasti puas, dan kalau puas dia bisa menyebarkan lagi ke orang lain. Terus komunikasi dan negosiasi bisnis ya. Di sini yaitu skill penting saat dealing dengan mitra, investor, dan atau klien ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan mitra, investor, dan klien gitu ya. Negosiasi gimana ya. Terus kita harus berhubungan baik ya, jangan berkata-kata yang kurang baik gitu ya, supaya mereka akan senang berhubungan dengan kita ya. Terus ada lagi hukum bisnis ya, di sini ada undang-undang perlindungan konsumen, haki ya, hak cipta itu. Jadi kalau kita punya produk harus dibikin haki atau paten ya, supaya enggak diplagiat sama orang lain ya. Misalnya produk kita misalnya alat penghemat energi atau rancangan apa, kita bisa hak ciptain ya, supaya enggak sembarangan ide kita diambil orang. Terus kita kalau misalnya memberikan jasa, misalnya instalasi listrik atau apa, produk-produknya itu harus pakai yang produk SNI ya. Kenapa? Karena kalau produk kita nggak SNI, nggak terjamin ya, memang mungkin agak mahal ya. Tapi kan kalau kalian produknya bagus, nanti nama kalian akan bagus juga gitu ya. Kalau produknya jelek, misalnya sekarang tuh kan banyaknya instalasi listrik tuh kebakaran ya karena konslet. Nah itu biasanya karena apa-apa yang dirancang itu isinya kurang bagus ya. Jadi kekuatannya tidak bisa diukur ya. Kalau produk SNI kan ada pengetesan, ada apa gitu ya. Mereka untuk melewati beberapa kali tes produk gitu sampai dinyatakan mendapat SNI gitu ya. Terus harus juga kita kalau dalam hukum bisnis itu kita punya namanya kontrak kerja gitu ya, jadi MOU. Jadi kalau kita bikin sesuatu itu ya antara klien dengan kita ada perlindungan ya. Jadi ini produknya terbuat dari apa, terus mulainya kapan, selesainya kapan, pembayarannya gimana, pembayaran awal, pertengahan, akhir, harus selesai kapan. Di situ ada, kalian harus hati-hati ya membuat tulisan itu, karena kalau kalian nggak selesai ya pada tulisan yang kalian tetapkan dengan klien, kalian bisa dituntut. Atau kalian misalnya bilangnya pakai produk ini speknya, nah ditulis semua. Tapi kalau misalnya ditemukan produknya nggak sesuai, kalian bisa dituntut lagi gitu ya. Jadi hati-hati. Terus ada lagi regulasi teknologi ya. Regulasi teknologi itu jadi produk-produk itu ya atau jasa itu semuanya mempunyai regulasi sesuai dengan undang-undang ya. Kalau di instalasi listrik itu pelistrikan ada namanya PUIL ya. Jadi kita melihat dari situ. Terus kalau K3 juga ada undang-undangnya. Instalasi listrik ada undang-undang PLTS ada. Terus misalnya rancangan-rancangan apa, jadi kalian bisa lihat lagi materi ya, undang-undangnya, regulasinya di mana aja ya. Jadi kita harus melihat kepada undang-undang, jangan asal aja. Terus inovasi bisnis, perbaikan produk atau layanan secara berkala untuk tetap kompetitif ya. Jadi kalau kita punya usaha, produk kita tuh nggak bisa gitu-gitu aja ya, harus mengikuti tren perkembangan zaman ya, teknologi ya. Misalnya sekarang kan udah green energy ya, udah energi terbarukan. Nah kita harus menyesuaikan ya, misalnya dulu nggak zaman IoT. Nah kalau kita misalnya instalasi listrik yang sekarang mungkin disesuaikan ya, ada sensor terus bisa dimonitoring atau apa ya. Jadi nanti klien kita bahagia ya, senang ya, jadi tetap kompetitif, bisa menambah pelanggan juga. Terus evaluasi bisnis, ukur kinerja menggunakan KPI, ROI, feedback pelanggan ya. Jadi kita harus tahu ya kualitas kita udah
udah baik enggak gitu ya, ada pengukur-pengukurnya ya. Terus presentasi ide bisnis. Nah, ini udah diiniin ya, tugas ini sama ibu udah disuruh bikin video kayaknya kalian ya. Jadi penyampaian yang jelas, singkat, dan meyakinkan. Kalau ada tugas video, tolong dibikin ya buat nilai kalian. Karena kalian kan nanti jadi sarjana ya. Sarjana itu nanti yang maju ya, yang jadi manajer, yang ke klien, ya yang apa gitu ya. Kalian pasti banyak berhubungan dengan orang ya. Terus tujuan akhirnya tentunya mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang bisnis, menyusun rencana bisnis, serta mempresentasikan ide bisnis teknik elektron secara profesional ya. Jadi semoga nanti setelah lulus, kalau kalian belum kerja ya, ataupun kalian sudah kerja juga, kalian bisa punya usaha ya. Misalnya yang ngejalanin teman kalian gitu ya. Nah, kalau elektroma insya Allah banyak yang membutuhkan ya. Asalkan kalian punya skill, punya sertifikasi ya. Punya sertifikasi, punya skill, punya pengalaman ya. Jangan sampai kita lulus tapi nggak punya skill. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi sekarang waktunya kalian mencari skill ya, makanya ada PKL, ada KKN ya. Kalau KKN mah ke masyarakat ya. Terus ada magang ya, ada riset ya. Jadi gitu ya. Kalau untuk PG nanti PG sama ujian ya, sama soal-soal esai nanti ibu ambil dari tugas ya. Ya tugas juga kalau yang belum kasih tahu ke ibu ya, biar ibu buka lagi. Terus Google Drive kalau bisa diisi ya, ada yang masih kosong ya, ibu teh ngisinya apa, ngasih nilainya bingung gitu ya. Bager karena resep nggak ada yang cantik ya di sini mah ya. Coba ibu lihat, coba ada yang mau ini nggak, kita absen dulu ya. Kita absen dulu video conference. Abjal ada ya. Halo, halo, how are you? Ah, you want to meet Mr. Yudi? Yeah, Mr. Yudi there. Yeah, you're welcome. Agung Nur Yahya ada nggak? Halo. Abjal ada, Alpat ada. Kedengaran nggak suara ibu? Oh, si Ilham ya. Apa ibu catat aja ya, screenshot. Hadir Bu, hadir Abjal. Ada, terus Agung Nur Yahya ada nggak? Agung Nur Yahya nggak ada ya? Nggak ada Agung Nur Yahya. Terus Alpat ada ya? Hadir Bu, hadir. Andrian Saputra ada nggak? Nggak ada ya Andrian Saputra ya. Andrian Saputra nggak ada. Dan di Firdaus nggak ada ya kayaknya ya. Dede Nanda tadi lihat, ibu lihat ada ya Dede ya. Depa nggak ada. Didi ada ya. Didi ada. Didi ada. Terus Pawas, ada nggak Pawas? Pawas. Nggak ada Pawas ya. Ada juga Abjal. Oh, ada Irfan bergabung. Ya, nanti rekamannya juga ada ya. Pokoknya lihat materi-materi aja. Emang banyak proposal ya. Tapi gimana kalian mah nanti calon-calon itu. Oke, finish. Ya.
Pawas nggak ada. Haikal Yunus ada nggak? Irfan ada. Haikal ada. Tadi teh ibu lihat siapa ya? Ilham ada ya barusan ya. Ilham ada. Hadir Bu, hadir. Ada. Wildan hadir Bu. Iya ada ya. Wildan ada. Mananya? Ibu maaf ya sambil di jalan. Iya nggak apa-apa. Siapa? Rodi Irfan bukan? Iya Irfan Bu. Irfan Bu Rodi gimana hadir Bu. kabarnya, Irfan? Alek. Lagi Alhamdulillah lagi baik skripsi Bu. ya? Lagi skripsi. Iya Bu. Apa? Iya Bu. Sama Ilham. Oh Ilham, di mana itunya? Cidadeng. Di mana? Sini kan ada nggak? Si Rodi ada tadi ya. Tropik ada ya. Siapa lagi? Hadir Bu, Rafik hadir. Hadir. Isap tadi ada nggak? Ada. Oh ada. Ya Teddy ada. Teddy lagi apa sekarang? PKL. Mancing riset Bu. ya? Tadi mah Hah? Di mana? sambil Lagi mancing. libur Bu, SMA, mancing mah panas Bu. Di mana? Itu teh ibu mau beli itu teh. Scopus. Apa Bu? Beli apa Bu? Scopus. Semuanya nggak ada Bu. Hah? Irsad Beli apa? ada, Irsad. Neprit ada, Wildan ada, ya. Rian ada nggak? Muhammad Paujan ada ya? Irsad Muhammad Paujan Paujan ada. ada. Ilham Alaidrus ada, ya. Terus Lutfi Asidik ada nggak? Rio ada nggak? Ada Bu. Ada, Ajin sih Rio. Terus Rian ada nggak? Rian Hidayat. Santani ada. Santani biasanya mah ada. Santani ya, sama Didi ya. Santani ada nggak? Nggak ada ya sekarang mah. Lutfi nggak ada. Paujan Adima nggak ada. Anggi nggak ada. Irsad nggak ada. Rian nggak ada. Rian Hidayat nggak ada. Santani nggak ada ya. Nino juga nggak ada ya. Pawas nggak ada. Haikal Yunus nggak ada. Dandi nggak ada. Andrian Saputra nggak ada. Agung Nur Yahya nggak ada ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita selesai. Atau yang mau cerita-cerita boleh ya Bu. Iya boleh. Cerita Itu Bu, tentang PKL-nya atau Wildan katanya Bu mau cerita Bu. siapa? Wildan. Ini itu kan Cerita, udah PKL Bu di cerita kalian tempat. ngapain aja, magang apa di mana? Ya Wildan lagi. Boleh Bu, dong sekarang. ceritain Wildan. Boleh cerita tuh. Ya ngapain aja di tempat PKL-nya Wildan. Wildan di mana PKL-nya? Wildan di sini Bu, di Bandung. Di mana? Di Bandung. Oh di Bandung, di apa PLN? Ya Bu, di PLN. Kok nggak kos? Di sana nggak kos? Iya Bu, ngekos. Sama Mau siapa? pulang sama ini Bu, Alaidrus Salahuddin. Oh bertiga sama si Irfan. Irfan mah enggak Bu. Irfan di mana Irfan? Pertama tadi pulang Bu di jalan. Oh, terus di Bandung enak nggak itunya PKL-nya apa? Udah belajar apa aja di sana? Belajar apa jauh ya? Boleh jelaskan Wildan? Di PLN, aduh gede meren PLN Bandung mah. Bu gede Bu. Ya, Gede Bu. belajar apa di sana? Udah belajar apa aja? Ya Bu, yang nge-wiring PLTS Bu. Oh, Wih, aduh keren. keren dong. Terus apa lagi? Jangan lupa Ya, dipotongnya. baru itu aja Bu, soalnya baru 3 hari. Oh, baru 3 hari, sebulan bukan? Iya Bu.
Kalau makan di mana di sana? Beli apa bikin? Dikasih bu. Oh, dikasih. Ya Allah. Mes dikasih. Apa ngekos? Ngekos bu, ngekos. Oh, kos. Ya, bagus ya tuh. Alhamdulillah. Jangan lupa dicatat yang penting-penting ya buat laporan. Tapi pembimbingnya baik di sana. Baik bu, baik. Baik ya. Iya, nanti ditanya-tanya aja apa yang nggak ngerti atau apa, minta materi kalau bisa ya. Iya, sama-sama. Terus siapa lagi? Kalau Irfan di mana Irfan? Ini lagi di Indramayu bu. Oh, Waduh, jauh juga Irfan. lagi apa di Indramayu? Lagi ini bu, biasa lagi kerja bu. Oh, kerja. Lagi praktik. Di perusahaan apa? Usaha sendiri ya? Iya bu, nganterin Indramayu mah tuh makanan. itu buah mangga ya. Bawa Iya, nanti dibawain Bu sama Irfan buah mangga. Ya bu, nanti kalau ada dibawain ya bu ya. Jangan yang asem. Irfan, lagi usaha belinya apa? jangan yang asem, yang manis. Lagi usaha Nah apa gini di ya sana? bu, biasa bu nganterin barang-barang gitu bu. Oh, aduh asik. Keren atuh ya. Keren Irfan Bu. Tadi gimana tadi? Lagi di mana tadi? Tadi mah di Mancing sini bu, tadi mah Galatama, Keren Galatama. atuh. Ayo kapan atuh kita masak bareng? Masak bareng Bu. Boleh Bu. Iya. Boleh Apa? bu. Siapa lagi? Si Rodi lagi di mana Rodi? Lagi magang apa udah beres? Oh, si Ilham keluar. Si Rodi nggak dengar. Rio lagi di mana Rio? Iyo mah bener. Iyo ditaruh yo. Si Dede lagi apa Dede? Si Randi di Freeport ya? Nggak pada denger. Ya udah tuh ya, ini takutnya udah jam 1 pada mau aktivitas lagi. Terima kasih ya, nanti materi-materinya dilihat. Tugasnya kalau yang belum lengkap dilengkapin ya, nanti kalau perlu dibuka lagi ya. Ya, nanti mudah-mudahan berguna kalau kalian udah lulus ya. Karena elektro itu sekarang rumah mana yang nggak ada listriknya ya? Kalau ada gedung nggak ada listrik ya, siapa yang instalasi kan? Kalian-kalian ya. Terus siapa yang nggak perlu IoT, energi terbarukan? Jadi nanti bidang-bidang yang bakal tren itu energi terbarukan. Kalau listrik mah ya nanti jadi grid ya, jadi microgrid, smart grid ya. Jadi energi terbarukan itu jadi bergabung dengan PLN ya, jadi saling mengisi gitu. Ya, jadi kalian mah insya Allah nanti bakal jadi orang-orang yang sukses ya. Asal kalian bisa memanfaatkan ilmu kalian ya. Baik, mungkin gitu aja. Kalau nggak ada yang mau cerita lagi atau tanya ya. Makasih semuanya yang udah hadir ya. Udah kehabisan semua ya. Ya Allah, makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Iya, sehat-sehat Waalaikumsalam. ya semua.